Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Marzuki. Kami ingin mengetahui dari dugaan alih fungsi lahan ini, apakah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya skala kerusakan yang ini semakin membesar, begitu, Prof. Marzuki? Ya, Mbak Windy ya. Pertama sebetulnya eh, penyebab utama daripada bencana ini adalah memang hujan ekstrim. Mhm. Ya, itu yang pertama dulu. Iya. Ya, jadi memang hujannya sangat ekstrim dan itu di luar kewajaran. Mhm. Karena memang fenomena yang terjadi itu memang fenomena yang langka. Ya, tadi mungkin Mbak Windy sudah singgung ya bahwa adanya siklon Senyar yang terjadi di Selat Melaka ini sebetulnya sesuatu yang sangat langka Mhm. dan ini saya yakin ini di luar dugaan eh, kita semua. Karena selama ini kita kan di kawasan yang dekat Katulistiwa ini punya semacam pengetahuan umum ya yang mungkin dianggap benar oleh banyak orang bahwa kawasan di sekitar Katulistiwa ini relatif aman terhadap siklon atau tidak akan ada siklon. Tapi faktanya tidak demikian dengan sekarang ini, Mhm. di mana terjadinya senyar di selat yang sempit, ya. Karena biasanya siklon itu terjadinya di lautan yang luas, ya, di samudra biasanya. Tetapi senyar terjadi di kawasan yang sempit. Akibatnya apa? Akibatnya senyar itu bergeraknya itu sangat lambat. Dia berada di lokasi yang sempit itu dalam waktu yang lama, di mana lokasi yang sempit itu selama ini sebetulnya juga temperatur air lautnya juga cukup tinggi dan curah hujan di sana juga cukup besar Mhm. sebetulnya. Nah, inilah penyebabnya kenapa memang curah hujan sangat tinggi di Sumatera yang menyebabkan kerusakan yang sekarang kita lihat. Tetapi memang kalau kita lihat kondisi di lapangan ya bahwa ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan ini menjadi lebih besar. Kan kalau kita melihat banyak video ya, bahkan kami sendiri ke lapangan melihat ya banyak sekali kayu-kayu yang ikut banjir ya, terbawa oleh banjir dan kerusakan jembatan itu banyak disebabkan bukan oleh banjirnya, tetapi oleh kayunya. Karena kayunya juga sangat besar, bahkan beberapa aliran sungai baru itu kan muncul karena kayu itu menutup aliran sungai yang sesungguhnya sehingga airnya membuat aliran baru. Mhm. Ini sebetulnya adalah fakta lapangan yang menunjukkan bahwa banyaknya kayu-kayu yang terbawa oleh banjir dan ini kemungkinan ya disebabkan oleh adanya kerusakan ekologis di hulu sungai. Baik. Nah, jadi itu yang menyebabkan sebetulnya dampaknya menjadi sangat besar ya. Jadi kalau banjir sendiri, misalnya kalau banjir sendiri terjadi memang akan terjadi kerusakan ya. Kalau banjirnya memang se ekstrim yang sekarang, karena kalau dari data kami, kebetulan kita Universitas Andalas itu mengoperasikan alat pemantauan di beberapa titik di Bukit Barisan di Sumatera Barat itu kami mencatat itu curah hujan total di sekitar Lembah Anai, kebetulan alat kami ada di sana Mhm. itu selama 10 hari itu mencapai angka 800 mili itu cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi ya, itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kami akumulasikan curah hujan selama 10 hari itu mencapai angka 800 mili. Jadi memang curah hujannya memang sangat tinggi Mbak Windy yang terjadi di kita, tetapi itu diperburuk oleh kondisi lingkungan yang memang bermasalah. Baik. Nah, itu ya gitu Mbak Windy. Baik, Prof. Marzuki. Prof. Fatma, apakah temuan di lapangan juga serupa bahwa bukan hanya air maupun material longsoran yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan dengan skala besar ini, tapi juga dipicu dengan adanya kerusakan dari lingkungan itu pula, Prof. Fatma? Ya, jadi namanya bencana itu biasanya multifaktor ya Mbak ya. Tidak hanya dari sisi bencana alamnya saja atau kita sebut biasanya natural hazard-nya yaitu siklon tropis Senyar yang menurut beberapa ahli juga sebetulnya dan juga warisan dari lokal itu sudah pernah terjadi 50 tahun yang lalu. Mhm. Nah ini yang baru
kita sadari sekarang lagi terjadi lagi begitu. Dari sisi bencana bahaya alamnya, kemudian ditambah apabila daya dukung lingkungannya itu tidak dapat menyerap air, Menyerap begitu. Nah, tidak dapat menyerapnya air atau resapan airnya berkurang ini kan tentunya bisa banyak hal. Salah satunya misalnya penggunaan lahan yang tidak memenuhi atau kurang mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga ketika menghadapi cuaca ekstrim yang tadi disampaikan oleh Prof. Marzuki, itu kurang lebih hampir 50 kali lipat dari yang biasanya kita terima. Sehingga daya dukung lingkungan ini tidak bisa menerima gitu. Nah, kalau kita lihat banyak kayu-kayu gelondongan juga ya. Sementara mungkin di negara lain, Malaysia, Thailand, itu tidak ada hal seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus mulai berubah begitu, harus melakukan transformasi yang besar-besaran kalau menurut saya. Tata guna lahan yang harus benar-benar harus diperhatikan. Kemudian penggunaan lahan yang berwawasan lingkungan dan juga antisipasi dari risiko bencana. Karena bencana itu sifatnya multifaktor. Dan satu lagi kalau menurut saya adalah sensor, tadi Prof. Marzuki juga sampaikan, early detection. BMKG sudah mengumumkan akan ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya, tetapi masyarakat perlu dikomunikasikan risiko secara tepat dan akurat, di mana lokasi yang berpotensi rawan untuk terjadinya banjir dan longsor. Sensor-sensor itu perlu ada ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut sehingga menjadi alert atau alarm bagi masyarakat sekitar. Kita kan orang awam hanya bisa menerima informasi yang dikomunikasikan kepada kita. Tidak bisa informasi itu secara umum, tetapi harus akurat dan spesifik untuk di wilayah tertentu. Wilayah mana yang harus dievakuasi, misalnya ada potensi cuaca ekstrim, ada siklon senyar, wilayah mana yang rawan dan masyarakatnya harus segera dievakuasi. Nah, ini yang ke depan menurut saya harus di-improve dan terus ditingkatkan. Kemudian juga kecepatan respons, mungkin sempat kemarin ya ada sedikit keraguan mungkin ya dengan skala atau besaran dari bencana ini begitu ya. Nah, menurut saya ini yang harus dilakukan pertama tadi early warningnya yang tepat dan spesifik. Yang kedua, informasi terkait besaran atau skala bencana ini harus diinformasikan seakurat mungkin sehingga responsnya juga bisa lebih cepat dan lebih tepat. Menurut saya itu sih. Baik. Prof. Marzuki, lantas apa rekomendasi dan juga mungkin solusi yang bisa diberikan agar bencana seperti ini tidak terulang di wilayah-wilayah lainnya, Prof? Ya, jadi pertama kan sebetulnya kan bencana itu kan terjadi karena salah satunya ya karena terganggunya keseimbangan yang sudah ada. Ya, jadi ketika misalnya gitu ya, sebetulnya kan dalam kondisi alami itu, limpasan atau runoff itu kan sekitar 10%. Tetapi ketika adanya gangguan lahan ya dan lain sebagainya, perubahan tutupan lahan dan lain sebagainya, perubahan fungsi lahan dan lain sebagainya, itu runoff itu kan meningkat menjadi 30%. Nah, itu tadi yang Prof. Fatma sampaikan. Jadi memang kita tidak dilarang untuk memanfaatkan alam atau lingkungan ini, tetapi kita tidak boleh merusaknya dan keseimbangan itu nggak boleh kita ganggu. Karena kalau kita ganggu keseimbangan yang sudah ada, maka yang muncul adalah bencana. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, selama ini pemahaman kita bahwa di daerah Katulistiwa atau di sekitaran Katulistiwa itu aman terhadap siklon. Faktanya hari ini bukan, tidak itu lagi gitu ya. Kita sudah melihat ya bahwa sepertinya ini ada kaitan dengan perubahan iklim ya, bahwa siklon-siklon yang biasanya terjadi pada lintang di atas 5 derajat, lintang utara atau lintang selatan, sekarang bisa saja terjadi lebih kecil daripada itu. Memang sangat jarang ya, memang sangat jarang. Sebelumnya sebetulnya di sekitar Malaysia pernah terjadi siklon juga, Pame ya. Prof. Fatma ya, pernah. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya kalau Pame itu dia bergeraknya menjauhi Katulistiwa. Sedangkan Senyar itu malah mengarahnya ke Katulistiwa. Dan ini sangat tidak lazim sebetulnya. Artinya memang tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa
bencana siklon itu tidak akan terjadi di kita. Ya, artinya siklon hari ini itu bisa menjadi salah satu fokus mitigasi bencana bagi kita di Indonesia. Kemudian tadi sudah disinggung ya oleh Prof. Fatma juga, memang salah satu kesulitan BNPB misalnya atau BPBD, ketika ada himbauan dari atau early warning misalnya dari BMKG yang mengatakan bahwa akan terjadi hujan ekstrim misalnya, masyarakat itu seringkali sulit untuk dilakukan evakuasi. Nah, ini kemungkinan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita gitu ya, termasuk saya sendiri sebagai akademisi ya, ketika menyampaikan informasi, dan edukasi inilah juga perlu kita gerakkan. Karena kalau kita bandingkan dengan di Jepang misalnya, ketika pemerintah mengumumkan akan terjadi siklon dan kawasan-kawasan terdampak kemudian diumumkan, itu semua masyarakat itu dengan sukarela itu mereka bersedia dievakuasi. Sehingga dampak yang muncul itu menjadi lebih kecil. Nah, di kita ini salah satu tantangan bagi kita semua, ya, bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap setiap informasi yang akan membahayakan diri mereka. Jadi begitu Mbak Windy. Baik, Prof. Fatma, apa sesungguhnya yang menjadi hal yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh korban terdampak saat ini? Ya. Yang pertama tentunya kita harus mengevakuasi korban yang masih belum ditemukan, yang kita tidak tahu keberadaannya di mana, statusnya seperti apa. Keselamatan jiwa adalah yang pertama, yang prioritas. Yang kedua adalah tentu kondisi korban yang ada di sana dari sisi keselamatannya, dari sisi kesehatannya, dan juga kebutuhan dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya bantuan pangan, air bersih dan sanitasi. Ini menjadi prioritas utama, dan kesehatan mental bagi para emergency responder dan tentunya juga masyarakat terdampak bencana. Baik. Itu yang prioritas saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Fatma Lestari. Prof. Marzuki juga terima kasih waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, sudah menghadirkan informasi lengkapnya terkait apa saja yang dibutuhkan dan juga solusi penanganannya ke depannya. Kita harapkan agar bencana serupa tidak terulang kembali, sementara untuk korban yang terdampak juga bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.